Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di BrainFit Talk dari BrainFit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata. Saya adalah salah satu master trainer dan senior konsultan yang ada di BrainFit Indonesia. Malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Nancy Peter. Say hi, Miss Nancy. Halo, halo Bapak Ibu, selamat malam. Halo Mr. Irfan. Hai Miss, Miss Nancy juga ada salah satu master trainer dan senior konsultan di BrainFit Indonesia. Kita juga ditemani oleh Miss Iren malam hari ini. Say hi Miss Iren. Halo. Halo everyone, selamat malam. Selamat malam Miss. Miss Selamat Iren malam, juga Miss Iren. adalah salah satu master trainer and senior konsultan. Beliau juga adalah certified play therapist dan parenting coach. Malam hari ini topiknya kita adalah BrainFit Talk gitu ya. Sebelum saya share mengenai apa yang akan kita bahas, izinkan saya perkenalkan dulu mengenai siapa itu BrainFit gitu ya. Mungkin ada yang pertama kali ketemu. Let me share my screen. Kami dari BrainFit, kami adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura, sudah berdiri dari tahun 2001. Jadi tahun ini kita merayakan anniversary ke-20 ya. BrainFit sendiri berasal dari Singapura, tapi sekarang sudah ada di 9 negara dengan lebih dari 20 center dan bekerja sama dengan lebih dari 50 sekolah. Di Indonesia sendiri kita punya 4 center dan bekerja sama dengan beberapa sekolah. Ini adalah program yang kita miliki di BrainFit. Kita mengcover program latihan otak basically untuk anak-anak dari usia 9 bulan all the way sampai usia 18 tahun. Ini adalah 4 center yang ada di Indonesia saat ini. Kita punya satu di Kelapa Gading, satu di Kebun Jeruk, ada di Gading Serpong, dan juga Bogor. Apa yang kita lakukan di BrainFit adalah latihan otak, di mana semua program-program kita didesain berdasarkan penelitian di bidang neuroscience, gitu ya. Ini adalah penelitian di mana ilmuwan mempelajari cara kerja otak kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kinerjanya, seperti itu. Ini adalah beberapa partner yang sudah bekerja sama dengan BrainFit, baik itu melakukan riset, menciptakan program, dan juga dapatkan penghargaan. Seperti itu. So, singkat saja perkenalan mengenai BrainFit-nya gitu ya. Malam hari ini konsepnya kita adalah talk show, di mana nanti kita akan ngobrol mengenai cara mengatasi anak yang gampang menyerah, seperti itu ya. Karena bentuknya talk show, apabila orang tua muncul pertanyaan sepanjang kita lagi ngobrol, langsung ketik saja pertanyaannya di tombol Q&A yang ada di Zoom-nya, seperti itu ya. Nanti di sela-sela sesi atau di akhir sesi kita akan jawab beberapa pertanyaan. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa kita jawab gitu ya. Mohon dipastikan ketika submit pertanyaan, pertanyaannya relevan dengan topik kita malam hari ini. Sertakan juga usia anak, that would be helpful. Gitu ya. Oke, yuk kita langsung mulai. Hai Miss Nancy. Malam ini kita ngomongin soal anak yang gampang menyerah ya, Miss. Ya, dan ini adalah topik yang kita sudah pernah obrolin sebelumnya ya, Mr. Irfan dan Miss Iren, di episode kita yang sebelumnya, BrainFit Talk, episode bisa di-share 7. ya, Miss. Episode sebelumnya bisa diakses di mana ya, Miss? Betul, ini dia. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir atau belum tahu bahwa BrainFit Indonesia punya YouTube channel, ya bisa langsung subscribe juga, check out our YouTube channel BrainFit Indonesia dan juga subscribe untuk bisa mengakses episode topik-topik pembicaraan kita yang lalu-lalu ya. Nah, yang untuk yang anak gampang menyerah ini episode yang ke-7. Oke. Ya, silakan subscribe langsung Bapak Ibu dan Mr. Irfan dan Miss Iren. Episode malam ini tuh kita sudah episode 18 loh, jadi nggak terasa ya. Oh, udah banyak ya, Miss. Ya, dengan berbagai topik. Iya. Iya, dengan berbagai macam topik. Channelnya ya, lihat mungkin ada topik yang cocok mungkin dibutuhkan gitu, bisa ditonton aja. Iya. Iya, ya. Dan juga topik kita malam ini walaupun sama dengan episode 7 mengenai gampang menyerah, tetapi pokok pembahasannya seperti episode selanjutnya ya, seperti level berikutnya. Gitu. Jadi ada baiknya untuk dengerin dulu atau nonton dulu juga setelah ini, nonton episode yang 7 itu supaya melihat kesinambungannya ya. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari aspek gampang menyerah. Karena ini topik yang luas ya, topik yang luas dan banyak strategi yang bisa parents terapkan untuk membantu anak supaya tidak mudah menyerah. Ya, dan
berbicara mengenai gampang menyerah, ya easily giving up. Sebelum mungkin kita nanti membahas apa yang bisa parents lakukan untuk membantu anak, mungkin kita obrolin dulu kira-kira the psychology, ya, psikologis yang membuat seseorang tuh gampang menyerah atau membuat seseorang menyerah. Ya, kalau kita bicara menyerah berarti kan berhenti putting effort, ya, berhenti berusaha. Kira-kira hal apa saja yang membuat seseorang berhenti berusaha, ya? Kita explore. Kalau dari saya, tugas yang terlalu sulit, ya. Kalau memang kayaknya terlalu sulit, kemampuan saya cuma segini, tugasnya segini, challenge-nya, kayaknya pasti jadi dengan mudah gampang menyerah. Ya, kalau dari Mr. Irfan gimana? Ada faktor lain nggak? Kayaknya itu bukan cuma anak-anak mungkin ya, orang tua juga jangan-jangan mungkin Betul. sama ya. Gitu. Iya. Kalau dari saya, sebelum saya share apa yang dalam pikiran saya gitu, saya mau ajak juga orang tua untuk ikutan share ya. Silakan buka menu Q&A-nya yang ada di Zoom. Boleh share pengalaman anaknya biasanya gampang menyerahnya seperti apa? Pelajarannya kah, atau les-lesan mungkin, dalam hal apa, atau ada ya, aktivitas apa, dalam hal apa, betul ya. Nanti kita mungkin bisa bahas beberapa gitu ya. Oke, so tadi saya ngomongnya apa? Oh, yang membuat menyerah ya. Kalau dari saya, sering sekali kalau anak-anak, salah satu yang paling sering saya lihat adalah kurang jelas ekspektasi atau goal dari orang tua ya. Jadi contohnya misalnya ketika ada seorang anak yang diminta untuk membaca, sementara dia baru belajar membaca, gitu kan? Of course susah bacanya, gitu kan? Tapi mungkin kita lupa ngasih tahu ke anaknya bahwa hari ini tuh tujuan membacanya untuk apa dan berapa lama, salah satunya. Gitu. Dan untuk anak-anak yang udah bacanya masih susah dan nggak tahu ini berhentinya kapan gitu, itu udah berasa kayak semakin stres lagi mereka gitu kan. So I think itu salah satu yang sering saya observe ya, kurang jelas ini goalnya untuk apa, berapa lama saya ngelakuin, arahnya kemana. Iya. Gitu. Mungkin Miss Iren punya pengalaman yang berbeda, Miss. Sebelum Miss Iren berbagi mungkin topik yang berbeda, boleh saya tambahkan nggak? Saya dengar seperti itu ya, Mr. Irfan. Saya jadi ingat pengalaman pribadi, boleh ya share ya, Miss and Mr. Yeah. Saya jadi ingat banget waktu zamannya saya nge-gym, udah bertahun-tahun yang lalu ya. Saya suka banget ikut kelas RPM yang cycling stationary cycling itu ya. Dan itu kan ada koreografinya, ada ikut musiknya. Nah, saya ingat banget akan ada di mana short period of time ya, di mana mungkin selama 1 menit itu resistance-nya mesti oleh instrukturnya suruh resistennya naikin gitu ya, atau disuruh cepat banget gitu, sprint. Dan saya ingat pada saat kalau instrukturnya suruh sprint yang cepat, itu rasanya pada saat udah pengen berhenti, pengen duduk aja udah nyerah. Tapi pada saat instrukturnya bilang 30 detik lagi gitu ya, itu saya berasa banget itu membantu saya untuk tidak menyerah, karena saya tahu sebentar lagi langsung ada gambaran seberapa jauh lagi sih saya harus put effort gitu. Dan itu begitu saya dengar Mr. Irfan ngomong itu, saya langsung teringat pengalaman saya yang itu sih. Jadi clear expectation ya, dan clear mau sampai mana nih goalnya, itu bisa membantu kita untuk oke, saya usaha lagi deh karena sebentar lagi nih bisa sampai. Ya, thank you for pointing that out. Betul, Mr. Irfan. Ya, itu untuk kita orang dewasa ya, gimana lagi untuk anak-anak. Apalagi gitu buat anak-anak, betul banget. Ya, silakan Miss Iren. Ya, that's an interesting story, tapi itu benar banget. Apalagi pada saat-saat susah banget udah gitu ya, to hear, iya 10 detik lagi gitu, kayak oh ya udah ayo gitu kan. Oke, saya mau angkat dari aspek mindset. Ya, BrainFit is all about and learning about mindset, dan kita mau menekankan tentang growth mindset. Dan di dalam penelitian tentang growth mindset dikatakan bahwa orang-orang atau anak yang memiliki growth mindset itu pada umumnya mereka adalah kelompok yang lebih tidak mudah menyerah. Jadi mereka lebih mau berusaha. Ya, walaupun tantangannya atau tingkat kesulitannya itu cukup berat, tapi karena mindset yang mereka miliki, mereka cenderung lebih tidak menyerah dibandingkan kelompok anak yang memiliki fixed mindset. Ya, ntar saya pengen bahas lebih dalam lagi, tapi yang pasti salah satu ini adalah faktornya dalam mindset. Ya, jadi pola pikir si anaknya gitu ya, Miss? Ya, pola pikirnya. One more thing yang mungkin kita perlu
pikirkan juga adalah si kemampuan anaknya sendiri ya, Miss, kapabilitasnya ya. Tadi mungkin ada kaitannya dengan Miss Nancy sebutkan kalau tugasnya terlalu susah gitu, sementara kapabilitas anak masih di bawahnya gitu, dan itu mungkin akan membuat mereka jadinya semakin cepat untuk menyerah. Gitu ya, Miss ya. I think tadi yang Miss Iren sebutkan mindset plus kapabilitas is a good thing untuk kita bahas. Let's talk about mungkin kita ngomongin mindsetnya dulu kali ya. Misalnya kita kembali ke kapabilitasnya gitu ya. Ya, ngomongin soal mindset tadi Miss Iren sempat mention growth mindset versus fixed mindset. Itu adalah istilah yang namanya gitu. Growth mindset adalah pola pikir yang kita inginkan dari anak-anak, sementara fixed mindset adalah kebalikannya, istilahnya gitu ya. Mungkin bisa share dulu kali ya, Miss. What do you think about growth mindset ini, Miss? Iya, jadi growth mindset tadi Miss Iren share bahwa orang-orang mindset percaya bahwa kemampuan kita ini bisa berkembang ya, bahwa kemampuan kita ini bisa diasah. Dan memang mindset penting banget, setuju banget Miss Iren, karena kalau pada saat kita berpikir bahwa I cannot gitu ya, dan kita sering banget dengar anak-anak bilang I cannot, dia coba gitu, sudah coba, sudah berusaha loh, dia bukan dia nggak mencoba sama sekali, tapi begitu dia berusaha, tahu-tahu terasa oh ya belum ada kesuksesan, dia berasa I cannot, either I can or I cannot, itu mempengaruhi banget usahanya. Jadi yang growth mindset adalah orang-orang yang percaya bahwa okay, now I cannot yet, ya belum, tapi kalau saya usaha lagi saya bisa menjadi lebih baik. Itu ya yang growth mindset. Sedangkan fixed mindset the other way around. Dan ternyata cara membentuk mindsetnya ini nih ya. Dan ada research yang ternyata ada hubungannya dari cara kita memberikan pujian. Gitu. Ini menarik banget, karena banyak parents kemudian kalau setelah mendengarkan definisi growth mindset sama fixed mindset, pasti semuanya maunya anaknya growth mindset dong, Miss, gitu kan. Ya, terus gimana ngebentuknya mindsetnya gitu. Ada research-nya, dari cara kita memberikan pujian, itu bisa menentukan anaknya lebih kebentuk ke growth mindset atau lebih terbentuknya fixed mindset. Iya. Pujian yang seperti apa tuh, Miss? Pujian yang seperti apa? Karena memang pertama terus terang waktu nanti mungkin orang tua juga punya pemikiran yang sama ya. Pertama kali kita mempelajari riset ini juga memang sesuatu yang kayaknya sepele banget ya. Maksudnya kok cuma beda dipuji doang gitu. Anak-anak mindsetnya bisa kebentuknya beda loh gitu. Dan bahkan riset si profesor yang menemukan growth mindset ini sendiri, mereka mengumpulkan anak-anak yang IQ-nya ceritanya gitu beda-beda gitu kan. Satu kelompok anak purely dikasih pujian yang berbeda saja dengan kelompok anak yang lainnya. Belajarnya sama, semuanya sama. Apa yang mereka lihat dari riset ini adalah anak-anak yang diberikan pujian growth mindset, itu mereka dapat hasil belajar yang lebih baik karena mereka punya daya juang yang juga lebih besar seperti itu ya. Iya. Ya, hanya perbedaannya hanya di cara memuji kan. Hanya cara memuji saja ya. Betul. Dan yang uniknya tuh adalah ketika kita pertama banget kita tahu tentang ini, riset ini, kemudian ternyata growth mindset tuh ada caranya loh gitu untuk membentuk pada anak-anak. Salah satunya adalah parents dan guru, teachers itu belajar cara memuji ala growth mindset gitu ya. Kayaknya sederhana, tapi begitu kita mau praktekkan susahnya minta ampun karena kita sudah punya pola. Betul. Contohnya ya, kalau dulu saya growing up gitu, habis makan dan makannya dihabiskan, biasanya kita dibilang apa? Pinter. Terus gedenya di mana nggak masalah ya, Miss, semua ternyata caranya sama. Ya. Saya masih terapkan itu ke dogi saya sekarang. Kalau dia makannya habis, saya masih bilang, Richie pinter, gitu ya. Saya tahu itu fixed mindset, tapi ya, two dogs is okay lah ya. Gitu. Karena masih insting bilang pinternya tuh masih di dalam diri saya. Iya, dan ternyata growth mindset mengatakan bahwa jangan puji orangnya, jangan puji hasilnya, tapi mestinya kita puji usahanya, ya kan? Itu ala growth mindset. Jadi harusnya ketika saya bilang Richie pinter, Richie cakep, Richie keren, Richie hebat, itu puji orangnya. Kalau makannya habis pinter, nah itu puji hasilnya. Dapat 100 pinter, itu puji hasilnya, gitu. Dan itu katanya nggak boleh menurut growth mindset. Iya. I mean bukan nggak boleh, tapi itu membentuk fixed mindset. Iya.
Betul. Menarik banget ya. Mungkin saya share sedikit supaya bisa terkait dengan apa yang barusan Miss Iren share. Research-nya ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari tahu lebih jauh mengenai research dari Profesor Carol Dweck. Jadi ada 2 kelompok anak yang diberikan tes, kind of test IQ gitu. Tesnya tingkat kesulitannya sama, terus dibagi 2 kelompok. Si kelompok anak yang pertama itu memang dipujinya, wow, you get good result, you must be very smart. Hasil kamu bagus, pasti karena kamu pintar. Kelompok yang kedua dipujinya, hasil tes kamu bagus, itu pasti karena kamu udah work hard for it, sudah berusaha keras, terus sudah bersiap-siap untuk menghadapi tes. Jadi yang satu dipuji langsung kepintarannya, hasilnya, abilities-nya, yang satu dipuji proses dan usaha yang mereka taruh untuk menghadapi tes tersebut. Dan akhirnya dilanjutkan lagi ke tes berikutnya, itu hasilnya luar biasa banget, hanya dengan perbedaan memuji. Akhirnya, in the end, kelompok yang kedua yang dipuji dengan proses atau usahanya, yang lebih mau menghadapi tes yang lebih susah. Gitu, pada saat dikasih tes yang lebih susah. Luar biasa sih itu. Jadi tadi, kembali ke tadi, misalnya kita nggak mau puji, caranya puji untuk growth mindset adalah praise, effort, ya sama proses, usaha sama prosesnya. Do not praise, yang dihindari dipuji adalah intelligence dan ability atau hasilnya. Seperti itu, Mr. Irfan. Ya, Miss. Kalau dipikir-pikir memang kembali lagi kita nggak dulu sih mungkin kita nggak kepikiran ya, namanya juga bawaan insting kita dikata Miss Iren gitu. Memang benar juga ya, kalau misalnya kita dipuji, sering dipuji karena kamu pintar sekali, karena kamu ini hasilnya bagus tuh, kamu jago banget gitu kan. Dan mungkin yang jadinya terbentuk dalam pikiran kita adalah semua orang pasti suka dipuji gitu kan. Tapi yang jadi terbentuk dalam anak adalah saya dipuji itu karena saya pintar. Apa yang membuat saya pintar itu karena saya dapat nilai 100-nya terus. Dapat nilai 90 at least gitu kan. Sehingga akhirnya ketika seorang anak melihat sesuatu yang mereka mikir, ini kayaknya saya belum belajar nih. Ini kalau saya lakuin, ini dapatnya kayaknya paling cuma 70 atau 60 gitu kan. Akhirnya mereka punya rasa bahwa, saya takut karena nanti nggak dipuji lagi. Karena nilainya nggak akan bagus, dan saya mungkin akan nggak disebut pintar lagi. Gitu. Mungkin itu adalah efek yang bisa muncul pada anak-anak ketika kita sering puji hasilnya, atau sering puji siapa mereka. Gitu ya, Miss. Betul. Karena begitu kita anak nggak dapat 90 atau 100, walaupun kita nggak ngenyein ya, walaupun kita nggak, kok kamu gitu, kita nggak gituin ya. Cuman pasti kita juga nggak bilang pinter. Kata pinter itu hilang ya. Jadi pujiannya tuh berbeda. Jadi walaupun kita bilang nggak apa-apa, yang penting kamu usaha, tapi anak tahu bahwa yang lebih berharga dan yang lebih bernilai itu karena ada kata kunci pintarnya adalah pada saat saya dapat nilai 90 atau 100 gitu. Iya, benar banget, Miss. It's such a strange thing ya, cuma cara ngomong aja gitu. Nah, tadi Miss Nancy dan Miss Ina sempat share ya apa yang tidak kita bisa, apa yang sebaiknya kita tidak puji, which is hasilnya dan kemampuan anaknya gitu kan. Instead kita biasanya mujinya, sebaiknya kita puji anak-anak itu adalah usahanya gitu ya, misalnya prosesnya gitu kan. Saya klarifikasi dulu nih, Miss. Does that mean that kita bisa puji anak-anak cuman karena mereka berusaha, atau ada apa lagi di balik ini, Miss? Is it simply because yang penting udah berusaha gitu kan? Karena mungkin orang tua kepikirannya jadinya begitu kan ya. Betul. Dan biasanya dengar orang tua bilangnya kan disuruh puji usahanya, misalnya udah puji usahanya, yaitu pada saat mereka melakukan sesuatu hasilnya nggak bagus, terus orang tua puji dengan ya udah nggak apa-apa, yang penting tapi kamu udah usaha gitu ya. Akhirnya jadi bumerang, suatu hari anaknya mencoba sesuatu, usahanya mah nggak seberapa, tapi dia udah bilang saya udah usaha mah gitu. Kan yang penting usaha gitu, kembali gitu. Jadi tricky ya, gimana? Ternyata yang dimaksud dengan puji usahanya itu kita perlu benar-benar lihat beneran sudah usaha atau belum, baru dikasih pujian. Dan harus spesifik loh ya, Miss, nggak bisa cuma bilang usaha ya, karena anak-anak usaha dia nggak tahu itu usaha itu apa gitu kan. Betul. Ya, usaha itu kan abstrak, apalagi buat anak-anak yang masih kecil-kecil banget. Ya kan? Jadi harus spesifik jadinya. So puji effort sama proses. Terus yang kedua adalah be spesifik di dalam memuji. Kasih contoh. Misalnya anaknya kemarin, ini soal fokus lagi.
Kemarin dia duduk ngerjain PR-nya 5 menit. Hari ini dia bisa 8 menit atau 10 menit. Jadi ketika memberikan pujian, be spesifik bahwa yang kita acknowledge atau kita lihat itu adalah usaha yang dia berikan lebih lama. Hari ini kamu berusaha duduk lebih lama. And that's great. Ya kan? Jadi be spesifik, bukan cuman hebat, pinter, udah berusaha yang mana. Karena anak-anak itu dia perlu tahu secara spesifik apa sih sebenarnya yang saya sudah lakukan lebih baik. Mereka kan tidak punya self awareness yang segitu bagusnya gitu ya. Jadi perlu diberikan pujian atau feedback yang spesifik. I think that was a good example, Miss. Tapi dan mungkin ini yang menjadi hopefully take away-nya orang tua gitu ya, bahwa kita sendiri juga orang tua dalam menerapkan ini nantinya itu perlu proses belajar. Salah satu proses belajarnya kita adalah melihat contoh yang tadi Miss Ren sebutkan itu sebagai sebuah proses dan hasil sebetulnya. Ada progres maksud saya, bukan hasil tapi progres gitu kan. Karena kalau anak yang sebelumnya nggak bisa duduk, cuman bisa duduk 3 menit gitu kan, the fact that mereka bisa duduk 6 menit itu kan sebenarnya progres. Memang sih belum cukup karena sekolahnya 40 menit gitu kan, masih jauh banget gitu. But it's a progress gitu, dan itu yang harusnya kita puji. Dan contoh yang tadi misalnya pakai, misalnya benar-benar mention secara spesifik bahwa hari ini kamu duduknya udah bisa lebih lama loh. Gitu kan, kamu udah berusaha lebih lama duduknya gitu. And I think itu salah satu yang mungkin perlu di-highlight juga ya, Miss. Melihat hal kecil sebagai progress dan perlu dipujinya itu gitu ya. Iya, iya. Karena kadang-kadang parents tahu, oh ya mau memuji, tapi nggak tahu apa yang mau dipuji ya, Miss, gitu. Karena nggak terlihat gitu. Kurang bisa mendeteksi hal-hal kecil, perubahan kecil, kemajuan yang terjadi. Iya, iya, benar banget, Miss. Ya. How about Miss Nancy? Miss Nancy punya contoh nggak, Miss? Iya, saya mau tambahkan lagi sedikit yang tadi sih itu. Jadi get good at melihat progres-progres kecil ya. Karena biasanya, kenapa juga kadang tidak terlihat, nggak bisa melihat, karena matanya fokusnya terhadap, kita terbiasa melihat hasil tanpa kita sadari. Gitu. Jadi pada saat ekspektasinya adalah dia harus bisa tahan ngerjain tugas 1-10 tanpa get distracted. Jadi itu udah patokannya di situ gitu. Jadi pada saat anaknya sebetulnya tadinya udah bisa ngerjain, tadinya 1 soal pasti mesti jalan-jalan misalnya ya, atau sekarang udah bisa kerjain 3 soal loh, baru dia jalan-jalan. Tapi kan kita patokannya enggak, ini belum, karena maunya 10 soal tanpa jalan-jalan. Gitu. Jadi kita gagal untuk melihat progres-progres kecil. Saya ingat banget ini salah satu yang Miss Iren bagikan kalau nggak salah di T4Mom ya, Miss ya. Apa itu termnya, Miss? Saya sebut itu rabun dekat. Betul, itu dia, rabun dekat. Terhadap progres ya, terhadap progres anak. Hal-hal kecil tidak terlihat gitu. Hal-hal kemajuan-kemajuan kecil tidak terdeteksi oleh orang tua. Oleh karena itu susah untuk mencari-cari bahan untuk memberikan praise gitu. Padahal praise itu adalah tools yang paling powerful kalau diberikan dengan tepat, itu bisa membangun growth mindset. Dan yang akhirnya jadinya membantu daya juangnya anak tadi ya, Miss, supaya nggak menyerah. Yeah. Actually, you know what, Mrs. ini banyak banget loh pertanyaan dan contoh orang tua yang ada di Q&A. Shall we answer a few dan kita langsung jawab caranya gitu ya, Miss. Ada satu nih contohnya, Bu Nila. Anaknya Bunda usia 4 tahun, dia selalu menyerah ketika menulis dan mewarnai dengan alasan aku nggak bisa. Padahal udah dimotivasi, tapi tetap aja dia menyerah setelah mencoba sedikit. Nah, gimana contohnya kira-kira praising-nya, Miss? Silakan. Miss Nancy atau Miss Iren? Miss Iren harus ngebayangin situasinya dulu. Mungkin saya kali ya, Miss, yang share ya. Saya lagi yang share. Karena anak saya kebetulan usianya masih dekat-dekat. Iya, betul. Dulu juga sama, anak saya juga pasti pernah ngalamin nggak suka nulis gitu ya, pasti pernah gitu. Lately apa yang biasanya kita lakukan, mungkin juga Bu Nila bisa coba lakukan. Pertama, kenali dulu kemampuan anaknya, apakah memang udah bisa menulis. Kalau nggak, mungkin mewarnai mungkin lebih gampang gitu ya, karena nggak perlu kontrol pensil yang terlalu gimana banget gitu. Yang pertama mungkin tadi kita kembali ke poin sebelumnya ya, kita bikin clear goal dulu sama anaknya gitu. Kalau dia bilang nggak mau tapi ini kan nggak bisa gitu kan, dan kita kasih contoh dulu aja, kita kasih sesuatu yang lebih gampang gitu kan. Oke, ya udah, kalau mewarnai satu gambar yang penuh mungkin belum bisa,
gimana kalau hari ini kita warnain kakinya aja dulu. Gitu kan, and then anaknya warnain, of course cuma kaki aja gitu kan, kecil doang gitu kan. Nah setelah dia selesai, barulah kita berikan growth mindset praise-nya. Growth mindset praise-nya seperti yang tadi contohkan Miss Iren, kita kasihnya very spesifik banget. Oke, tadi kamu bilang nggak bisa loh mewarnainya, tapi sekarang ternyata udah bisa. Kenapa ya? Itu tadi karena kamu berusaha, meskipun tangannya pegel, tapi dicobain terus tuh mewarnainya, kakinya udah jadi tuh, jadi bagus gitu kan. Dan baru kita tawarin lagi, yuk kewarnain juga kaki yang satunya lagi. Atau kalau anaknya mau udahan dulu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita ciptakan situasi di mana kita punya alasan untuk memberikan praise-nya. Gitu. Mungkin itu bisa dicobain ya, Unila ya. Miss Iren dan Miss Nancy gimana? Ada tambahan nggak? Kalau nggak, saya punya contoh yang lain. Nah, itu bagus banget tuh kayak begitu. Yang saya kebayang kalau saya yang jadi ibunya, habis dia warnain satu, saya mulai ngelunjak gitu kan. Satu lagi dong. Jadi saya mau pesan sama ibu-ibu, jangan dibikin kapok gitu ya. Tahan diri ya. Tahan diri. Nah, ya udah. Wow. Sudah jadi kakinya. Kalau saya mungkin ya for me I'll be playful aja. Sudah jadi kakinya. Oke, besok lagi. Udah simpan. Aku mau lagi. Sudah besok aja gitu kan. Itu pada saat dia mau, udah besok lagi gitu. Sehingga akhirnya dia looking forward to gitu. Terus tadi saya mau tambahin dalam proses itu, saya juga bayangin lagi, ini sebenarnya kayak insting ibu-ibu saya kan. Kalau dia mewarnai kakinya terus keluar garis, nggak bagus lah ya, nggak teratur ya gitu. Biasanya kan ibu-ibu bilang, ih jangan keluar garis, ini keluar tuh, ini keluar itu. Jadi yang di pinpoint adalah kekurangan. Right now, warningnya adalah jangan dulu. Karena kalau ketika kita ingin membangun semangat usahanya, kita jangan dulu mengkomentari, apalagi kalau kita mengkomentari kurang rapi, warnanya kurang, dan lain-lain, itu sudah mengkomentari hasil. Gitu ya, dan itu mematikan semangat usaha. Ya, betul. Mengenai hasil yang bagus itu nanti, belakangan. Pokoknya sekarang kita mau bangun usaha dulu. Only ketika dia sudah sampai ke level tertentu, baru kita bisa asah skill, kerapian, dan lain-lain, itu kalau nanti. Tapi jangan dimatikan dulu keinginan buat berusahanya, karena kita dari awal sudah mengkomentari hasil. Ya, betul banget, Miss. Betul banget, Miss Iren. Dan ini mungkin tadi ada kaitannya dengan tadi ya having clear goal tadi ya, Miss. Apa goalnya kita? Apakah goalnya kita mau dia langsung bisa mewarnai dengan sempurna, atau yang penting mau mewarnai dulu? Betul. Gitu. Betul. Kalau memang fasenya anak seperti contoh yang tadi Munila sampaikan, dari awal aja dia udah nggak mau mewarnai, dan mungkin goalnya sebaiknya adalah yang penting mau mewarnai dulu. Hasilnya gimana nggak penting, yang penting dia mau mewarnai dulu. Dan itu kembali lagi itu yang kita puji, gitu ya, building growth mindset-nya tadi. Dan lagian kalau misalnya akhirnya dia mau, ternyata hasilnya masih kurang bagus gitu ya. Nah, itu selanjutnya buat observasi kita sebagai parents untuk melihat, oh kok dia mau tetapi hasilnya kurang bagus, mungkin yaitu kapabilitasnya belum terbentuk. Jadi misalnya fine motor skill-nya belum bagus, kekuatan pegang pensilnya belum oke, atau mungkin duduknya yang belum bisa kuat tahan lama, sehingga itu kan mempengaruhi kerapian dia mewarnai atau apapun. Jadi itu masih perlu observasi di level berikutnya, yaitu kapabilitas gitu. Betul. Nanti kita akan ada bahas mengenai kapabilitas juga gitu ya, Miss. Iya. Oke, ada beberapa contoh lagi nih, Miss, yang mungkin kita bisa bahas kalian ya, jadi example gitu. Tapi sebelumnya mungkin kita pulse dulu ya, Miss. Pulse dulu ya, Mr. Irfan ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya untuk mengisi polls berikut ini untuk kami bisa mengetahui profil Bapak Ibu yang hadir bergabung dengan kami di acara Brainfit Talk malam ini. Silakan, berapakah usia, polsnya udah muncul belum ya, Mr. Irfan dan Miss Iren? Sudah ya? Oke. Berapakah usia anak-anak Anda? Boleh pilih lebih dari satu jawabannya.
sesuai dengan jumlah anak. Ya, kemudian kali keberapakah Anda hadir di acara yang diadakan oleh Brainfit Indonesia? Kami adakan setiap Selasa malam, ada acara T4Mom dan Brainfit Talks bergantian setiap hari Selasa malam. Dan apakah profesi Anda? Ya, silakan Bapak Ibu, informasi ini akan sangat berguna bagi kami untuk memilih topik-topik yang relevan bagi Anda. Sambil kita menunggu polls, silakan Mr. Irfan. Lanjut ya, Miss. Ada lagi nih. Ini contoh yang bagus nih dari Bu Adia. Beliau bertanya, bagaimana cara memuji anak untuk meningkatkan rasa percaya diri, Miss? Nah, ini lebih abstrak lagi nih, rasa percaya diri. Gitu. Gimana, Miss? Mungkin Miss Iren ya, ada ini nggak, Miss? Contoh atau pengalaman mungkin? Rasa percaya diri ya. Sebenarnya sama sih dengan mudah menyerah ini ya, gitu maksudnya ya. Karena percaya diri kan cukup abstrak. Sebenarnya kita bisa mengukur segala sesuatu dari perilaku. Dan mungkin perilakunya anak yang tidak percaya diri melakukan sesuatu itu mungkin sebenarnya sama dengan dia nyerah gitu ya. Artinya dia nggak mau nyoba. Karena di dalam pikirannya mungkin secara mindset dia pikir, aku nggak bisa. Ya. Ataupun secara kapabilitas dia tahu bahwa kemampuan dia itu tidak bisa melakukan tantangan sebesar itu ya mungkin yang dimaksud dengan tidak percaya diri. Jadi dalam konteks ini sebenarnya sama persis dengan case yang kita sedang bahas ini, yaitu mudah menyerah. Dan gimana cara memujinya? Contohnya tadi seperti tadi. First, yang pertama adalah kita belajar untuk tidak memuji orangnya, anaknya, kita belajar untuk tidak memuji hasilnya. Tapi kita belajar untuk memuji proses dan usaha. Yang kedua, kita gunakan situasi yang spesifik ketika memuji. Terus yang ketiga, kita belajar, as parents kita belajar untuk men-spot kemajuan-kemajuan kecil yang mereka lakukan. Ya itu butuh skill tersendiri, itu parents perlu belajar. Tetapi dan memang tidak mudah awalnya, tetapi kalau akhirnya kita mulai terapkan sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan mulai melihat bahwa anak ini mulai berubah secara mindset. Ya, anak tidak percaya diri itu biasanya karena hanya berfokus kepada hasil. Ya, hanya berfokus kepada hasil. Jadi kalau hasilnya kalau nggak bagus nggak mau gitu. Orang lain lebih bagus dari aku gitu. Jadi dia berfokus kepada membandingkan hasilnya dengan hasil orang lain, membandingkan dirinya dengan orang anak lain gitu. Akhirnya jadi tidak percaya diri. Oke, jadi mungkin yang membuat dia kurang percaya diri itu tadi salah satunya membandingkan dirinya gitu ya, Miss. Sama ada kaitan juga dengan usahanya gitu ya. Iya. Atau mungkin kita perlu cek ya, selama ini sebenarnya anak itu kan awal-awal mulanya nggak mungkin dia membandingkan dirinya dengan anak lain kalau tidak mendengar orang dewasa memulai menunjukkan kepadanya bedanya apa dia dengan anak lain gitu. Iya. That's true. Sometimes itu yang kita perlu terima dulu. It started with us somewhere gitu dulu. Yes. Iya. Bisa sih mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi untuk yang percaya diri itu, tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana memotivasi atau memujinya ya untuk anak yang kurang percaya diri. Jadi kalau tadi saya dengar dari yang Miss Iren sampaikan lebih ke itu untuk bangun kepercayaan diri, dan untuk membangun kepercayaan diri itu perlu experiences of success ya. Iya. Miss Nancy, saya lihat ini poll-nya belum bergerak loh. Oh iya loh. Ada apa ya? Belum ada yang ngisi ya atau apa? Iya, memang di sini juga belum ada yang isi. Coba saya launch ulang ya. Thank you, Miss Iren. Ya. Coba saya launch ulang kembali. Oke. Relaunch poll. Oke. Baik. Bapak Ibu, apakah sudah muncul polls question-nya di layar Bapak Ibu? Oh ya, sekarang sudah ada. Ya. Thank you. Thank you. Ya. Mungkin tadi ada yang sudah mengisi tapi belum somehow ngehang ya. Terima kasih Bapak Ibu sambil menunggu polls-nya. Thank you, Miss Iren. Ya, tadi misalnya mau nambahin ya?
Enggak, udah itu tadi Mr. Irfan. Okay. Udah selesai gitu tambahannya. Ya. Ini saya mau share satu lagi nih, Miss. Ini ada Bu Josephine yang share. Mungkin ini kita bisa juga saya bring up untuk bawa kesadaran juga untuk orang tua gitu ya, Miss, mengenai usaha dan pujian ya. Dan growth mindset maksudnya. Bu Josephine share bahwa saya sadar anak saya gampang menyerah karena sejak kecil kalau anak saya sedang melakukan sesuatu dan susah, saya bilang sudahlah nggak usah. Sekarang anak kalau melakukan sesuatu, misalnya menggambar dan hasilnya jelek, langsung bilang sudahlah dan tinggal pergi. Sekarang anaknya sudah 8 tahun. I think ini berkaitan banget dengan growth mindset. Maksudnya growth mindset tadi kita bahasnya cara praise, tapi sebenarnya growth mindset itu lebih dalam lagi selain tidak hanya cara praise gitu ya. Betul Ada banget. satu quote sepertinya yang berkaitan banget dengan ini ya. Mungkin Miss Irian mau bagikan ya. Apanya? Quote growth mindset-nya, Miss. Ada beberapa quote sih. Mungkin salah satu yang berkaitan dengan ini ya, Miss. Dengan menyerah ya. Ketika anak menghadapi sesuatu yang sulit gitu kan, kadang-kadang kita bawaannya kan langsung udah nggak usah lagi, atau kita yang lakuin buat mereka gitu kan. Oh ya. I think kita perlu mengingatkan kepada anak-anak quote-nya tuh tell me, jadi katakan kepada anak bahwa things get hard before they get easy. Ya, jadi sebelum untuk segala sesuatunya itu biasanya memang melewati susah dulu sebelum akhirnya menjadi mudah. Right now, terus banyak sih sebenarnya quote mindset, kayak kita harus kasih tahu anak bahwa basically brain-nya bisa berubah, kemampuannya bisa berubah ya. Kalau saat hari ini belum bisa, dia tinggal berusaha lagi, setelah itu pasti akhirnya jadi bisa. Karena otak itu bisa berubah. Itu growth mindset, itu juga adalah pesan-pesan yang kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya lewat parents. Mungkin ibu sudah sadar nih bahwa oh dulu saya polanya seperti itu. Jadi akhirnya anaknya tuh jadi seperti itu. I think it's not late, tidak terlambat untuk merubah gitu ya, untuk kasih tahu misalnya aduh susah gitu ya. Tidak terlambat untuk merubah itu. Jadi berhenti aja untuk bilang sudahlah nggak usah gitu. Berhenti untuk bilang itu. Biasanya kan itu kita lakukan kalau kita sendiri sebenarnya nggak punya waktu buat membantu gitu ya. Mungkin bisa diganti dengan oh ya susah ya perlu bantuan. Biasanya nggak apa-apa, anak-anak yang sudah terlanjur mudah menyerah, untuk kita sekarang mau merubahnya, turning point-nya tuh adalah mungkin awalnya perlu kita memang beneran kita bantu dulu. Ya, so be there, temenin dulu, karena dia selama ini sudah terbentuk pola-pola nggak bisa, aku susah gitu-gitu ya. Jadi untuk turning point-nya sekarang saat ini perlu temenin dulu, bukan kita yang melakukan. So when things get hard, gitu ya, do it with me, not for me. Jangan lakukan untuk aku, tapi lakukan bersama aku. Ya, kalau disuruh tetap sendiri nggak mungkin dia bukan nggak mungkin ya, ini fixed mindset banget. Probably, most probably dia belum bisa. Iya, betul. Bisa ya, jadi kalau misalnya dulu. mengalami kesulitan, tadi kita ngomongin soal bagaimana memujinya gitu, bagaimana memuji usahanya, tapi pertama kita harus kasih kesempatan dulu buat mereka berusaha gitu ya, Miss. Entah itu kita biarin aja atau kita temenin, tapi basically mereka harus punya kesempatan untuk berusaha, baru fair untuk kita kasih pujian terhadap apa yang mereka usahakan gitu ya. So jangan cepat-cepat diselamatin mungkin itu intinya ya. Ya. Terus mungkin buat case yang ini adalah mungkin sometimes parents benar nggak ada waktu buat menemani atau membantu. Tapi daripada bilang ya udah kalau nggak bisa ya udah tinggalin aja gitu. Sebenarnya itu saya sering bilang sih sama anak saya. Aduh ini susah banget ya udahlah. Gitu. Tapi enggak, anak saya sudah jadi achiever sendiri, jadi dia sendiri yang nggak mau nyerah. Saya bilang udahlah nggak usah terlalu bagus. Itu lain lagi topiknya, itu buat bagaimana menghadapi si high achiever gitu ya. Iya, itu different topic webinar sesi ya, Miss ya. Ya, tapi kalau buat yang gampang menyerah dan kita kemudian perlu bantu tapi kita nggak ada waktu, just say, daripada kita udahlah gitu, just say perlu bantu ya perlu mau mama temani ya nanti ya kalau mama sudah selesai ini nanti kita kerjakan bersama-sama.
And then benar-benar setelah itu pick lagi, cari waktu, siapkan, kerjakan bersama-sama. Bukan mama yang mengerjakan, bukan. Tapi kerjakan bersama-sama, porsinya mungkin 50-50, tapi gradually akhirnya peran mama makin berkurang, hanya perlu temenin di situ, anaknya yang perlu diberikan porsi yang lebih banyak, pelan-pelan secara gradual. Yeah. Thank you, Miss Iran. That was a good example. Terima kasih Bu Josephine sudah mau share dan kita gunakan sebagai salah satu topiknya ya. Iya. Mungkin saya tambahkan satu hal lagi. Saya saya belajar dari Miss Cheryl Chia, our founder. Beliau share mengenai pengalaman beliau terhadap anak beliau. Ya, jadi mengenai when to give praise. Ini yang saya biasa dengar parents agak bingung agak bingung kapan sih mau memberikan pujian, karena kapan memberikan pujian itu juga mempengaruhi apakah jadi terbentuknya growth mindset atau fixed mindset. Jadi tadi kita udah ngobrol kan how to-nya ya, how-nya. Sekarang when-nya. Pastikan benar-benar pada saat sudah terlihat usaha. Contoh ya, saya berikan contoh. Misalnya anaknya, dan ini melibatkan observasi terhadap kemampuan anak. Pada saat kita lihat anaknya memang di matematika memang jago gitu ya, memang jago, gampang lah karena skillnya yang berhubungan dengan matematika memang bagus gitu. Nah kalau suatu hari anaknya pulang dengan nilai matematikanya 100 misalnya, ya kalau tahu bahwa anaknya untuk dapat 100 itu dia nggak pakai belajar, nggak pakai latihan karena memang dari sananya jago, maka nggak perlu selalu dipuji juga. 100 biasa aja. Oh ya, oke, good gitu. Ini saya belajar dari Miss Cheryl Chia. Tapi beliau melihat bahwa anaknya untuk yang reading, membaca, dia lebih perlu latihan nih anaknya untuk spelling, bisa spelling dengan tepat. Itu perlu banyak latihan. Anaknya pulang dengan nilai 70, 80. Sebetulnya lebih rendah kan dari 100. Tapi responnya beliau malah, "Oh, you got 80, dia dapat 80 di dictation. Wow, not bad. Itu pasti karena kamu udah latihan, udah les, latihan dictation, seperti itu, latihan spelling. Jadi pujian atau respon yang diberikan malah lebih gitu. Itu akan lebih daripada bilang good, kamu udah usaha. Yang matematika kalau memang dia nggak usaha, walaupun dapat 100, tapi memang dia nggak berusaha, nggak usah itu pasti karena kamu usaha. Karena memang dia nggak berusaha itu udah jago gitu. Jadi nggak mesti selalu dipuji juga. Ini menarik banget sih bagi saya. Jadi begitu yang 70-80, jadi anaknya langsung nangkep, ini 70-80 kok malah responnya malah lebih dapat pujian ya. Oh, karena ternyata saya latihan, les, latihan dictation, seperti itu. Ya, itu good example juga, Miss. Ya. Kapan apa yang dipuji, kapan yang udah nggak usah dipuji lagi gitu ya, udah nggak perlu. Iya, udah nggak perlu dipuji lagi karena bagi gampang banget gitu. Supaya jangan terjadi overpraise. Ya, karena overpraise juga bisa membentuk fixed mindset ya. Iya. Betul. So mungkin jadinya orang tua harus punya PR ya, Miss. PR-nya adalah mengukur dulu gitu ya, anak usahanya worthy of praise atau yang udah biasa-biasa aja gitu mungkin ya. Iya. Iya, thank you Miss Nancy. Ada satu lagi yang mungkin orang tua share yang saya juga mau bring up, Miss Bu Weni. Saya share ya, Bu Weni Arlita. Beliau bertanya, apakah saat anak putus asa dan kita beri semangat dengan yuk kalau semangat pasti bisa, atau yuk kalau ngerjainnya dengan happy pasti bisa. Ini apakah cara yang tepat? Kalau menurut saya enggak ya, Miss. Karena kenyataannya kalau kita semangat belum tentu bisa gitu kan, itu kenyataannya gitu. Dan salah satu yang saya pelajari dari juga bekerja dengan anak-anak adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membawa anak-anak supaya lebih mau juga starting untuk bersemangat adalah being honest gitu ya. Bahwa ketika sesuatu susah ya memang kita bilang itu susah. It's okay to say it's hard. It's okay untuk kita bilang ya belum tentu hasilnya bagus gitu, memang belum tentu. That's why growth mindset itu tidak memfokuskan kepada hasil gitu ya, Miss. Jadi kita selalu kalau memang anaknya kurang semangat gitu atau kurang termotivasi atau udah mau menyerah, sebaiknya kita tidak menggunakan kata-kata nanti pasti bisa, kalau coba lagi pasti bisa gitu, karena itu mungkin kurang spesifik, kedua belum tentu benar gitu ya, Miss. Kalau nanti anaknya udah cobain dan ternyata nggak bisa, jadinya justru motivasi kita jadi nggak ada harganya, karena kemarin mau bilang cobain pasti bisa, aku udah cobain ternyata nggak bisa gitu, right ya. Miss Yer mungkin ada tambahan atau Miss Nancy? Dari saya
Dan itu juga bisa membuat mungkin anak malah jadi counterproduktif, anaknya malah mungkin jadi merasa, loh, mama yakin banget aku bisa, aku udah coba nih, hasilnya tetap aku nggak bisa. Ada apa dengan saya? Gitu. Berarti memang kayaknya memang saya nggak memenuhi standarnya mama gitu. Itu bisa jadi counterproduktif. Dan memang kita melihat dari murid-murid kita juga ya, Mr. Irfan dan Miss Iren, karena brain training itu levelnya kita naikkan, terus kita challenge karena kita mau mengasah skill. Pada saat naik level dan pada saat anak dihadapi dengan sesuatu yang lebih susah, lebih mudah, anaknya lebih mau mencoba pada saat kita bilang, iya ini memang susah, it is a higher level, level tantangan yang lebih tinggi, memang susah, yuk kita coba. Itu lebih efektif daripada kita bilang, ayo kamu bisa, seperti itu. Ya. Betul. Ya, thank you, Miss. Nah, ngomongin soal ngomongin soal tadi brain training dan skill gitu ya, Miss. Tadi kita udah sempat berbagi ya beberapa tips untuk orang tua. Thank you untuk orang tua yang sudah share pengalamannya, pertanyaannya gitu ya. Dan tadi udah ada beberapa yang kita bahas. Hopefully semoga ada beberapa yang bisa diterapkan gitu. Sekarang mungkin saya mau melipir dikit ke soal tadi kapabilitas ya, Miss, kapabilitas atau kemampuannya anak gitu. Karena pada kenyataannya strategi-strategi yang tadi kita share mungkin ada yang sudah kita terapkan dengan benar, tapi memang kemampuan anaknya belum mencapai level yang dibutuhkan oleh sekolahnya, katakanlah begitu, gitu kan? Tadi kita ngomong soal mungkin dibuat mudah dulu, gitu kan? Tapi mungkin kita nggak bisa selamanya juga buat itu lebih mudah, gitu. So ngomongin soal kemampuan atau kapabilitas, mungkin Miss Iren bisa share ya apa yang bisa kita share dalam hal ini ya, Miss? Oke, saya izin share screen. Oke, sambil tunggu Miss Iren share screen, ini polls-nya belum di end. Ya, sudah 83% yang mengisi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengisi polls kami. Ya, saya share results-nya. Baik, ya. Ini dia, ada 45% yang baru pertama kali hadir, join bersama kami. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Dan mostly adalah parents, ya. Oke. Thank you. Silakan, Miss Iren. Iya. Oke. Bentar ya, ini mengganggu. Sebentar. Oke, supaya parents mengerti dan paham apa hubungannya usaha atau effort gitu. Kita hari ini lagi berbicara tentang menghadapi anak yang mudah menyerah ya. Mudah menyerah itu artinya berhenti memberikan usaha. Itu efforts ya. Tujuan kita kan sebenarnya adalah tujuan kita ini adalah skill, supaya dia bisa memiliki skill yang baru, misalnya dalam latihan piano atau di dalam belajar biola atau belajar apalah soccer atau belajar menulis atau belajar matematika, itu semua kita sebut dengan kita ingin supaya mereka nanti punya skill, ya kan? Nah, untuk membangun skill kan tentunya perlu usaha, terus perlu kapabilitas juga. Ya, perlu kapabilitas, kemampuan gitu, akhirnya jadilah skill. Ataupun at least kita ingin mereka menunjukkan adanya kemajuan dalam satu pekerjaan, bidang, atau hal apa yang dipelajarinya. Atau kita ingin juga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, ini hasil yang ingin kita inginkan tentunya ya. Tetapi, jadi first of all, kita nggak oke kalau dia berhenti berusaha, karena ini tidak akan tercapai. Ya kan? Nah, tapi jadi gimana caranya membesarkan usaha? Tadi salah satunya adalah parents dan teachers belajar untuk memberikan pujian growth mindset. Karena begitu dia punya growth mindset, dia mau memberikan usaha lebih dan tidak berhenti, tidak menyerah, sehingga bisa terbentuk skill. Nah, tetapi ada juga parents yang bilang, saya sudah belajar, saya sudah coba praktekkan. Dia mau memberikan usaha, tetapi sebanyak apapun dia berusaha, kok kayaknya dia gagal terus, frustrasi terus, atau tidak sebagus yang hasilnya, endingnya tuh tidak, atau progresnya tidak sebagus yang seharusnya dari usahanya. Nah, kita perlu cek di kapabilitas. Ya, memang kenyataannya kapabilitas itu berbicara tentang brain, kemampuan otak. Kemampuan memori, kemampuan fokus, kemampuan ketelitian, auditori, visual, dan lain-lain, itu semua adalah kemampuan otak.
Ini adalah alat yang digunakan untuk berpikir, untuk melakukan. Nah, di dalam proses pertumbuhannya anak, kadang-kadang ada kemampuan-kemampuan tertentu atau kapabilitas tertentu tuh yang memang lemah. Ya, sehingga berapapun usaha yang dia berikan, kalau tidak disertai dengan kapabilitas untuk memproses usaha tersebut, maka yang ada anaknya frustrasi. Karena berusaha demi berusaha, akhirnya akan saat tiba di satu titik di mana pujian pun kadang-kadang nggak efek gitu, right? Now, so kita ngomongin faktor kedua sekarang kapabilitas, yaitu please remember, dan kita perlu cek juga bahwa jangan cuma mengandalkan pujian tok gitu, tapi kita harus perlu melihat juga anak saya ini kemampuan kapabilitas kognitif skill-nya itu sudah sesuai usia dia atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan tantangan yang sedang dihadapi atau tidak. Kalau dia duduk di kelas 5 atau dia duduk di kelas 3, harus belajar pelajaran kelas 3, apakah kemampuan kognitif skill dia untuk belajar materi kelas 3 itu sudah sesuai usia atau tidak. Karena ada anak yang duduk di kelas 3 tapi kemampuannya kok kayak kelas 2, kayak kelas 1 misalnya. Ya kan? Nah, begitu dikasih tantangan kelas 3 ya dia pasti setengah mati gitu, pasti mudah menyerah di situ. Atau mungkin dalam belajar piano misalnya, dia seneng, dia pengen bisa main piano, ya. Dia berusaha, tapi jika ternyata visual motor coordination-nya itu kurang bagus atau kurang optimum, maka berapapun usaha dan berapapun jam yang dia taruh di situ, biasanya dia frustrasi. Nggak bisa dapat hasil yang bagus karena ternyata kemampuan itu kurang. Atau fokusnya yang kurang. Jadi untuk bermain piano tuh harus fokus kan, baca not, menggerakkan tangan, duduk tegak, dan harus bertahan at least 10-15 menit lah untuk mencoba-coba satu lagu gitu. Nah, tapi karena fokusnya pendek 5 menit aja, setelah itu dia udah nggak betah, maka main piano ini nggak pernah berhasil gitu. Mau menyelesaikan satu lagu tuh lama banget. Apakah dia tidak berusaha? Dia berusaha, tetapi karena kapabilitasnya kurang optimum, maka juga nyangkutnya di hasil. Oke? Nah, ngomong-ngomong tentang kapabilitas, salah satu yang dibangun di BrainFit itu adalah kapabilitas. Ya, so kita bekerja sama dengan parents. BrainFit bangun kapabilitas, parents belajar memberikan growth mindset praise supaya anak mau memberikan usaha. BrainFit membangun kapabilitasnya supaya sama-sama bisa terbentuk hasil, progres, kemajuan yang diinginkan. Ya, jadinya enteng gitu bekerja samanya. Oke, ngomong tentang brain training atau kapabilitas, kita nggak bisa bahas ya di sini karena itu perlu penjelasan tentang kemampuan otak, kemampuan fokus, kemampuan kecepatan berpikir, dan lain-lain itu ada dibahas di BrainFit Information Session. Ya, silakan hadir di situ di BrainFit Information Session jika Anda ingin tahu tentang program brain training ataupun assessment untuk mengecek anak saya nih kapabilitasnya sudah sesuai usia atau tidak. Kalau belum, area mana yang kurang atau area mana sih yang dia justru tinggi banget atau melebihi kemampuan rata-rata atau apalah misalnya. Jadi kita bisa memahami, termasuk di situ sebenarnya untuk anak yang usianya di atas berapa tahun ya, misalnya yang ada pengecekan growth mindset juga. 7 tahun, Miss. 7 tahun. Di atas 7 tahun ada assessment buat growth mindset juga. Jadi kita kurang lebih bisa tahu juga anaknya kira-kira nih berapa persen jatuhnya ke fixed mindset dan growth mindset. Kita juga bisa lihat di situ, tapi kita juga bisa lihat kapabilitas lainnya. Oke? So please join BrainFit Information Session. It's free, gratis. Daftar di link yang tertera di chat box ataupun foto scan barcode ini untuk daftar di Google Form. Kemudian jika Anda hadir di situ, Anda akan mendapatkan gift certificate voucher ya 250.000 yang bisa digunakan untuk assessment ataupun untuk join program. Ataupun Anda sekedar mau hadir di situ untuk tahu mengenai brain fitness training itu seperti apa, ataupun berkonsultasi. Jadi boleh apa aja, silakan hadir di situ. Ya, kita nggak punya waktu buat jelasin itu semua di sesi ini. Thank you. Ya. Yes, thank you juga, Miss. Ya, jadi untuk orang tua yang penasaran mungkin selama ini udah motivasi gitu ya, dan belum ada yang ngeklik berasanya gitu, dan mungkin it's worth it juga untuk kita cek kapabilitas anaknya dalam hal kemampuan otaknya. Gitu ya, Mrs. Ya. Iya, boleh
Ya, silahkan, Miss. Mr. Irfan sedang freeze nih kayaknya ya. Oke. Oh, now you're back. Iya. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit karena tadi saya lihat di Q&A ada beberapa parents yang menanyakan mengenai ekspektasi ya. Ada beberapa yang parents biasanya percaya bahwa kemampuan anak ini sebetulnya dia bisa kok, dia bisa. Cuman kenapa sepertinya usaha yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi atau kepercayaan parents terhadap keyakinan parents terhadap kemampuannya anak. Mungkin salah satu hal yang bisa parents lakukan adalah coba cek dulu kemampuannya, karena a lot of times sering memang kemampuan anaknya memang belum sesuai dengan ekspektasinya. Jadi yang parents percayai adalah potensinya besar, tapi memang saat ini kemampuannya belum sesuai usianya. So, salah satu hal yang bisa membantu adalah coba cek kemampuan otaknya memang. Jadinya dari situ bisa lebih clear, dapat gambaran jelas mengenai kapabilitas otak, dan bisa manage ekspektasi. Itu aja sih yang tadi saya lihat ada beberapa parents yang menanyakan mengenai ekspektasi, dari mana kita tahu kemampuan anak. Yes, thank you, Miss. Wah, udah nggak berasa, Miss. Udah 8:30 ternyata. Iya. Kalau ngobrol di Benefit Talk selalu keasikan nih. Keasikan ya. Iya. Oke, so mungkin sebentar lagi kita harus sudahi sesinya ya, Miss. Tapi sebelum kita sudahi, saya juga akan share sedikit mengenai upcoming topik kita ya berikutnya. Share my screen. Mr. Irfan yang share atau saya? Saya saja, Miss. Boleh. Buka, ya. Oke, there you go. So, Selasa depan, tanggal 31 Agustus, kita akan ada sesi T4 Mom dibawakan oleh Miss Iren. Topiknya adalah melatih anak yang lambat mencerna pelajaran. Gitu ya. So ini nanti kita belajar sama Miss Iren. Kemudian Selasa berikutnya di tanggal 7 September kita akan kembali melakukan sesi Brainfit Talks. Kali ini kita akan membahas cara berkomunikasi agar anak mau mendengarkan. Nah, ini kayaknya seru banget yang ini. Ya, harapan semua orang tua juga mungkin. Ya. Kayaknya angan-angan dan impian ya supaya anak mendengarkan selalu. Untuk orang tua yang tertarik, silakan follow Instagramnya Brainfit @brainfitindonesia. Nanti ada informasi pendaftaran masing-masing event ini dan event-event yang lainnya, gitu ya. Oke, so karena sudah 8:30 mungkin kita sudahin dulu ya, Miss. Tapi sebelum kita sudahin, let's recap ya. Mungkin kita bisa close, entah recap tadi yang sudah kita bahas atau mungkin ada pesan penutup ya dari para Misses. Mungkin dari Miss Nancy dulu. Ya, kalau dari saya mau encourage parents untuk setting goal untuk pelajari dan menjadi get good at giving growth mindset praise. Gitu. Dan saya suka banget tadi Mr. Irfan highlight bahwa parents juga perlu ingat bahwa parents pun proses belajar. Kita pun juga begitu mengetahui proses mengenai research ini, kita juga mengalami proses belajar tuh. Nggak gampang memang cara memberikan growth mindset praise karena kita sudah terbiasa dengan cara yang sebelumnya. Gitu. Tapi apabila Bapak Ibu mengambil keputusan untuk I want to praise growth mindset, you will see the result. Gitu. Jadi pelajari terus, jangan menyerah. Sama seperti pesan yang kita mau sampaikan kepada anak bahwa jangan menyerah. We have to walk the talk, ya. Iya, ya, itu dari saya, Mr. Irfan. Thank you. Kalau Miss Iren gimana, Miss? Saya pikir parents untuk bisa memberikan growth mindset praise, pertama-tama parents tuh harus mengecek dulu dia sendiri sebenarnya fixed mindset atau growth mindset. Betul banget. Ya, kalau misalnya ternyata saya ini sebenarnya fixed mindset, nggak apa-apa. Yang penting satu sadari dulu. Terus yang kedua mulailah orang dewasa itu perlu aware aja, perlu aware. Oke. Terus bagaimana caranya saya switch ke growth mindset? Right, pelajari dulu. Kemudian latih. Baru setelah itu praise growth mindset tuh bisa datang dengan alami. Jadi working on yourself as your own mindset. Anak saya ini nggak bisa, udahlah dia tuh jagonya matematika, sudahlah memang dia jagonya matematika, udah yang lain nggak usah diusahakan lagi. Itu kan sebenarnya growth mindset, fixed mindset, right? Nah, nggak percaya, maksudnya either ya udah pokoknya orang tuh kalau jagonya apa udah yang lain nggak usah gitu, nggak berusaha lagi, right? Jadi parents perlu sih untuk mengecek mindsetnya dia sendiri karena if you don't believe it gitu maka kasih praise pun nggak akan tepat.
gitu caranya. Karena kan mindset kita sendiri nggak percaya itu. Sih, ya. So I have one more. Silakan, adalah I have one more adalah I think kita sebagai parents perlu belajar untuk menjadi scientist ya. Scientist artinya approach satu situasi atau kondisi dengan logika, dengan data, dengan observasi, tidak hanya sekedar kayaknya, mestinya dia bisa. Sebenarnya dia pinter, tapi nggak ada data. Nggak ada dasar untuk mengatakan apapun, apalagi dasar untuk melakukan intervensi atau perubahan atau usaha apapun yang bisa kita upayakan, itu tidak bisa jelas kalau dasar yang kita gunakan itu nggak jelas. Artinya, you check kemampuan kapabilitasnya. Itu adalah salah satu cara untuk benar-benar mengetahui suatu kenyataan. Tapi good news-nya adalah setelah ada dan hasilnya ternyata, oh dia tuh lemah di area tertentu. Ya, neuroplasticity bilang, ya, so next what? Bisa dirubah kok. Bisa dilatih kok. Nah, itu growth mindset. You just put action, effort, investasi di dalamnya, ternyata kemampuan pun bisa berubah. Tapi first harus identify dulu. Ya kan, kalau badan saya ada sakitnya, penyakitnya, kalau saya nggak cek lab, bagaimana dokter tahu mesti diobatin dengan cara apa? Right? You only say, kayaknya saya sakit deh, kayaknya saya sakit terus gitu kan. You know, you have to approach things dengan data, dengan real action yang efektif. Save time juga. Ya, so, dan itu adalah bukti bahwa seseorang itu punya growth mindset. Karena dia siap untuk menerima kenyataan apapun, hasil apapun, tapi dia pun percaya bahwa hasil apapun itu bisa berubah. Yes, that's a good point, Miss. Ya. Tadi saya juga sebenarnya mau highlight yang sama dengan Miss Iren. Kalau begitu berarti you have to come up with. Berarti Mr. Irfan mesti yang lain. What about dari Mr. Irfan? Tapi saya setuju banget sih, Miss, dengan tadi kata Miss Iren. Sebelum saya share apa yang dari saya, setuju banget tadi kata Miss Iren. Sering sekali kita, dan saya juga baru menyadari itu. I've lately also been a victim of that, gitu ya, victim dalam tanda kutip gitu. Of course kita sebagai orang tua kita punya harapan yang besar sama anak kita, gitu kan. And of course we see our child as the best child in the world, gitu kan, selalu gitu. That's good. That just mean that we are a good parents, gitu. But sometimes jadinya kita kelupaan karena tadinya kita terlalu percaya bahwa ini tuh anak sebenarnya bisa kok. Akhirnya kita terus-terusan nyemangatin, terus-terusan mikir gimana caranya supaya dia ngeluarin kebisaannya dia. Padahal sebenarnya ada beberapa area yang memang anaknya benar-benar nggak bisa. And I think we just need to accept that bahwa memang ya nggak semua orang sempurna gitu. Mungkin mereka memang punya kelebihan di area yang berbeda gitu. Tapi I think it's also a good idea untuk kita start to think about that gitu, and then coba dicek, benar-benar coba dicek. Try assessment dulu mungkin beberapa tempat. Brainfeed juga punya assessment yang sangat bagus untuk melihat kapabilitas anak gitu. Maybe there's a step gitu. Kalau memang ternyata hasil assessmentnya bagus, dan mungkin memang cuma perlu disemangatin aja gitu kan. Tapi just in case memang selama ini ada yang belum maksimal, save yourself the trouble, save your child the trouble. Jadi imagine seberapa frustrasinya anak-anak kalau selama ini kita bilang kamu bisa, tapi ternyata memang mereka nggak bisa. Ya, apalagi kita kan sering melihat ya case kamu bisa, kamu pasti bisa, cuma kurang fokus, kamu pasti bisa kelas 1, naik lewat kelas 2, naik lewat kelas 3, kamu pasti bisa terus struggling. Kelas 5, kelas 6 akhirnya kita sudah bertemu dengan anak yang sudah patah semangat. Betul. Karena terlalu lama kita nggak cari tahu akar permasalahannya apa dan bagaimana membantunya secara efektif, bukan hanya sekedar menyemangati tanpa dasar gitu. Betul, betul sekali, Miss ya. Dan itu jauh lebih menantang ketika anak-anak sudah keburu patah semangat. Itu bukan tidak bisa, kembali lagi bisa banget gitu, cuma tapi sudah mental block. Gitu. Yes. Betul. So that was yang tadi saya mau highlight juga. Kalau dari saya tambahannya mungkin it's from managing ekspektasi ya, kembali lagi ke managing ekspektasi gitu. I always believe that it's up to us gitu untuk membuat anak-anak merasa berhasil. It's up to us untuk membuat mereka enjoy apapun yang mereka lakukan.
Of course, apapun yang mereka lakukan, seberapapun mereka menikmati hal itu, gitu, suatu saat nanti pasti mereka akan ketemu juga titik menyerahnya, gitu kan. Everything is like that, but it's up to us untuk manage ekspektasi, kasih tahu ke anak-anak goal-nya apa, dan yang penting jangan menyerah, itu yang paling penting, gitu. Apa yang kita mau capai sama anak-anak dikomunikasikan dan benar-benar dibantu untuk mencapai goal tersebut, gitu. Kalau perlu diturunin dulu levelnya, nggak apa-apa, diturunin dulu levelnya, turunin ekspektasinya, but just give them that sense of success. Kalau saya coba, ternyata saya bisa. Ternyata if I put the effort, I can do it. Gitu. Dan salah satu bagian dari itu adalah kita turunin dulu mungkin ekspektasinya kita. Bukan untuk turun selamanya, justru bukan turun selamanya, tentunya. Justru untuk mengumpulkan dulu semangat anaknya buat berusaha dan merasa berhasil, karena merasa berhasil itu memunculkan dopamin di dalam otaknya sendiri. Sehingga akhirnya dia mau coba lagi. Ketika dia mau coba lagi, baru kita naikkan lagi ekspektasi itu. Betul. Katanya feeling sukses is addictive, katanya ya, Miss. Jadi bikin anak ketagihan sama merasa sukses. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, dosisnya dikit dulu gitu, dan pelan-pelan naikin dosisnya gitu. Dan jangan lupa implementasikan juga si growth mindset praise-nya. Selalu puji usahanya, selalu puji prosesnya. Betul. Silahkan dicobain. Harus semua orang tua gitu. And I think mungkin kita sudahan dulu kali ya, Miss. Sudah. Kayaknya susah sekali kita untuk say goodbye ya. Iya, we can talk forever, soalnya ini topik yang sangat penting ya gitu. Kita belum ngomongin tentang but for next time, tentang apa yang dilakukan parents ketika melihat anak melakukan kesalahan. Ternyata itu membentuk growth mindset juga. Tapi betul banget. Kita akan save topik ini untuk next time. Yes. Mungkin nanti ada seri ketiganya untuk jangan menyerah ya. Yes, pasti, definitely. Ya, karena kan kita sangat passionate tentang topik ini ya, because brain fit is all about growth mindset ya. And we have seen so many kids come out the other side, ya, Miss. Maksudnya datang-datang itu semuanya nggak mau gitu kan, masuk ke ruangan juga nggak mau gitu. Akhirnya udah sampai benar-benar berbalik 180 derajat gitu ya. So yes, this is we are passionate because this is our expertise. Yes. So yes, I think kita bisa sudahin dulu. Mrs. Thank you so much for sharingnya. Hopefully apa yang kita bagikan berguna untuk orang tua. I would recommend untuk start salah satunya dulu aja, silahkan direfleksikan dan cobain gitu, take action, and join kita di sesi-sesi berikutnya. Siapa tahu ada informasi atau pelajaran baru lagi yang bisa orang tua terapkan. Untuk orang tua yang tadi pengen tahu kapabilitas anaknya dan bagaimana cara meningkatkannya, jangan lupa join ke kita di info session. It's a free session, belajar lebih jauh mengenai cara kerja otak anak. And I guess that will be all. Enjoy your evening, everyone. Stay safe and stay healthy. Bye. Selamat malam. Thank you, Mr. Irfan. Thank you, Mr. Hen. Terima kasih, Miss Nancy, Mr. Irfan. Thank you, Mrs.